Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Ahmad Muammar, mahasiswa PPG Transformasi Batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 250311707771. Pada hari ini, Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDIT Ali bin Abi Thalib pada kelas 4 dengan tema menyambut usia balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita berdoa terlebih dahulu. Silakan yang piket memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Anak solihah, siap. Anak siap, solihah. Apa kabarnya anak-anak solihah semuanya? Baik. Alhamdulillah baik. Kita harus bersyukur kepada Allah karena kita selalu diberikan kesehatan, sehingga pada hari ini kita dapat berangkat sekolah. Abinaya Yulianto hadir. Adele Elsa Bilasani, Anissa Oktaviona Dilla At-Taqwa, alhamdulillah hadir semuanya ya pada hari ini. Alhamdulillah. Ya, supaya kita selalu cinta kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Silakan berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya.
Dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, semoga kita semuanya selalu cinta kepada tanah air Indonesia. Baik, solih-solihah semuanya, sebelum kita memulai pelajaran, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Ser. Aha aha. Ha. Bila ada sampah-sampah yang ada di laci bisa dicek. Kemudian disiapkan bukunya, buku PAI-nya, alat tulisnya, semuanya. Pakaiannya dicek sudah rapi, apa belum? Hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran yaitu dengan materi menyambut usia balik. Nah, tujuannya pembelajaran hari ini adalah yaitu menjelaskan pengertian usia balik secara sederhana. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Yang ketiga, menjelaskan tanda-tanda balik menurut biologi. Yang terakhir, mampu menyebutkan kewajiban seorang muslim setelah balik. Solihah semuanya, kalian sekarang kelas berapa? Kelas 4. Kira-kira kelas 4 ini umurnya berapa tahun? 10, ada yang 9 ya. Nah, di antara kalian, apakah sudah pernah mendengar kata balik? Sudah ya, sebagian mungkin sudah. Apakah yang kalian ketahui tentang balik itu? Balik belum tahu ya. Nah, apa yang akan kamu lakukan jika suatu hari kamu mengalami mimpi basah bagi laki-laki atau haid bagi perempuan? Apa setelah balik kita wajib melakukan sholat? Nah, kita akan masuk ke materi. Silakan diperhatikan, yaitu video tentang menyambut usia coba kalian balik. Ingat-ingat, sejak kelas 1 sampai kelas 4 merasakan perubahan pada tubuhmu tidak? Tentu sangat berbeda, dan sekarang kamu sudah besar. Nah, kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia yang sangat penting sebab berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama, yaitu pada usia balik. Balik itu apa sih? Secara bahasa, balik berarti sampai. Sedangkan menurut istilah balik adalah kedewasaan bagi seseorang muslim. Tentu dengan tanda-tanda yang sudah ditetapkan. Apa sih tanda balik bagi laki-laki dan apa tanda balik bagi perempuan? Mari kita pelajari ciri-ciri balik pada video hari ini. Nah, di sini ada sebuah gambar yang menunjukkan tentang percakapan seorang ayah dengan anaknya. Sang ayah bertanya Tengku, ayo kita ke masjid. Tapi Tengku bilang, aku belum, karena aku masih SD. Kata ayah, batas dewasa itu bukan ditentukan oleh usia sekolah, tapi oleh tanda-tandanya. Baik, aku ingin belajar tanda-tanda balik itu, jawab Tengku. Nah, anak-anak, mari kita sama-sama belajar tentang ciri-ciri balik. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Yang pertama bagi laki-laki. Apa saja sih tanda-tanda balik bagi laki-laki? Dalam ilmu biologi disebut puber. Yang pertama tumbuh jakun. Suara berubah menjadi lebih berat, nafsu makan meningkat, dan tumbuh rambut di bagian tertentu. Sedangkan bagi perempuan, tanda-tanda puber adalah pinggul dan dada membesar, suara lebih merdu, nafsu makan meningkat, dan tumbuh rambut di beberapa bagian. Sedangkan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih Islam, bagi laki-laki mengalami mimpi basah, bagi perempuan mengalami haid. Namun apabila setelah 15 tahun tidak mimpi basah dan tidak haid, berarti sudah sampai masa balik atau dewasa dan sudah sampai pada ketentuan-ketentuan sebagai seorang yang sudah balik. Nah, bila kalian telah mengalami tanda-tanda balik, berarti kalian disebut mukallaf. Mukallaf itu apa sih? Nah, mukallaf artinya orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama.
aturan dalam akidah, semuanya dalam akhlak, seluruh perbuatan itu akan dibalas oleh Allah dan sudah mulai terkena pahala dan dosa jika ketinggalan. Apa saja sih kewajiban setelah balik? Nih, yang wajib sudah kalian lakukan adalah sholat fardu, wajib puasa Ramadan, kemudian wajib menutup aurat bagi perempuan, wajib berbakti pada orang tua, dan kalian juga sudah menerima kewajiban menuntut ilmu. Ada yang sudah bisa menangkap enggak isi dari materi video tersebut? Apakah kalian sudah tahu secara bahasa balik itu artinya apa? Balik itu apa? Besar. Ada lagi? Dewasa. Atau balik itu secara bahasa itu sampai. Nah, bagi laki-laki dalam ilmu fikih dianggap sudah balik kalau sudah mengalami namanya mimpi basah. Hati-hati, mimpi basah itu bukan ngompol. Beda. Kalau adik kalian yang masih kecil biasanya ada yang ngasih ngompol ya kan? Kalau tidur. Nah, kalau ngompol itu biasanya kasurnya basah. Airnya banyak. Beda kalau mimpi basah atau dalam istilah fikihnya itu namanya ihtilam, itu yang keluar bukan air seni atau bukan air pipis, tapi adalah air mani atau sperma, dan itu bentuknya warnanya agak putih, agak berlendir, agak kental ya. Itu biasanya dialami oleh anak laki-laki dari usia 9 tahun sampai 15 tahun. Kemudian balik bagi perempuan, yaitu ketika terjadi namanya haid atau menstruasi. Nah, tumbuh jakun. Ya, jakun ini ya, kalau perempuan kan nggak ada jakunnya. Ya. Yang selain jakun, apalagi? Kumis atau janggut. Apalagi? Perubahan suara. Kalau anak masih kecil itu kan suaranya kecil. Mama, aku minta air dong. Tapi kalau dia sudah balik, suaranya sudah agak besar. Ma, tolong ambilin minum dong. Ya. Saya akan membagikan LKPD. Silakan ini nanti diisi dan didiskusikan ya. Satu anak dapat 2 kertas. Oke, silakan perhatikan ke saya. Dari kelompok 1, ini adalah kelompok mawar ya. Kemudian kelompok 2 ini adalah kelompok melati, dan kelompok 3 ini adalah kelompok bougainville. Sebutkan 3 tanda-tanda balik pada laki-laki dan tanda balik pada perempuan. Silakan didiskusikan. Saya kasih waktu kurang lebih 15 menit ya. Ini silakan didiskusikan ya, supaya nanti bisa ketemu jawabannya yang paling benar. Jadi setiap siswa ini bisa saling mengungkapkan pendapatnya. Contoh Mbak Kiran yang nomor 1 dia jawabannya yang laki-laki suara membesar. Nah, menurut ini bagaimana? Apakah betul seperti itu? Maka kalau betul disepakati. Nah, berarti 1 jawabannya suara lebih besar, gitu ya. Silakan didiskusikan. Jadi nanti bisa saja jawaban antara kelompok 1, 2, dan 3 itu berbeda. Karena di sini hanya menyebutkan 3 saja. Kelompok 1, tanda balik laki-laki 1 aja, tumbuh jakun. Terus mimpi basah. Yang ketiga, tumbuh rambut pada tempatnya. Oke, menurut kelompok 2, apakah jawaban dari kelompok 1 ini sudah benar? Yang pertama tadi tumbuh jakun, yang kedua
mimpi basah. Yang ketiga, tumbuh rambut pada bagian tertentu. Apakah menurut kelompok 2 jawabannya betul? Sudah benar. Oke. Sekarang untuk kelompok 3 bougainville, apa saja tanda-tanda balik pada perempuan? Apa? Haid. Terus yang nomor 2, payudara membesar. Suara lebih lembut. Kelompok 1 dari jawaban kelompok 3 tadi, apakah menurut kelompok 1 itu sudah benar? Oke, sudah benar. Baik, dari pemaparan tadi, apakah ada yang mau ditanyakan dari kelompok 1, 2, dan 3? Jadi dari kelompok 1 tadi laki-laki tanda baliknya adalah tumbuh jakun, kemudian apa Mbak? Mimpi basah, tumbuh rambut di bagian tertentu. Kira-kira ada yang mau menambahkan enggak dari 3 tadi? Selain 3 itu apa tanda-tanda balik pada laki-laki? Suara lebih berat, betul ya? Betul. Ada lagi? Selain tumbuh jakun, tumbuh kumis. Ya, 4. Ya, tumbuh rambut di bagian kaki. Terus ada lagi enggak kira-kira? Kira-kira apa? Kalau laki-laki, ya otot badannya lebih besar. Yaitu setelah mengalami balik, maka kewajiban apa saja yang harus dilakukan? Silakan kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Tuliskan kewajiban ibadah yang harus dilakukan setelah balik. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya, mencari jawaban yang paling benar. Menurut kalian kewajiban apa saja setelah balik? Apa? Apa sih kewajiban yang harus dilakukan bagi seorang laki-laki dan perempuan setelah mengalami haid atau laki-laki setelah mengalami mimpi basah sehingga mereka itu menjadi seorang mukallaf? Kewajibannya apa saja? Oke. Kelompok 2 silakan. Wajib sholat 5 waktu. Wajib puasa Ramadan. Berbakti kepada orang tua. Oke, menurut kelompok 1. Oh, ada lagi. Oke, silakan. Menutup aurat bagi perempuan. Oke, menurut kelompok 1. Benar? Atau mau ditambahi? Yang pertama, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, berbakti kepada orang tua, dan menutup aurat bagi perempuan. Ada yang mau ditambahi? Atau ada yang mau menyanggah? Kurang benar. Kurang benarnya bagaimana? Dari kelompok 3, kira-kira dari jawaban kelompok 2? Menuntut ilmu. Oke. Dari kelompok 3 menambahkan yaitu menuntut ilmu. Oke. Sekarang Pak Amar mau memberikan tambahan. Tadi dari kelompok 2 mengatakan menutup aurat bagi perempuan. Kalau bagi perempuan saja, apakah laki-laki tidak wajib menutup aurat? Wajib. Nah, berarti menutup aurat bagi laki-laki dan perempuan. Oke, terima kasih. Sudah bagus sekali dari masing-masing kelompok. Sekarang saya akan memberikan tugas, yaitu membuat poster tentang materi yang kita laksanakan hari ini, yaitu menyambut usia balik. Posternya kalian adalah membuat poster tentang tanda-tanda balik bagi laki-laki dan perempuan, kemudian kewajiban setelah balik. Dikerjakan per kelompok.
kelompok 1, kelompok 2. Oh iya, maaf, kelompok 3. Ini kelompok 2. Nah. Ini saya kasih gunting. Silakan perwakilan dari tiap-tiap kelompok ke depan untuk mengambil gunting dan lem. Jadi kalian kerjasama. Jadi misalkan satu orang menggunting, satu orang menuliskan tanda-tanda balik laki-laki, satu orang menuliskan tanda balik perempuan, satu orang menuliskan kewajiban setelah balik. Nanti setelah jadi ditempelkan jadi satu ke sini, jadilah poster gitu ya. Ya, dipotong sih bisa. Ya, posternya di tengah. Boleh yang sini perempuan, sini laki-laki atau perempuan, terus nanti yang bawahnya kewajiban setelah balik gitu ya. Kita kasih waktu berapa menit kira-kira ini untuk membuat poster? 10 menit cukup? 20 menit ya? Ya, kita kasih waktu untuk membuat poster 20 menit. Itu dipakai untuk menulis tanda-tanda baliknya di sini. Setelah itu nanti baru ditempel di situ biar cepat. Jadi begitu, gas. Ditulis itu nggak apa-apa, tapi kan agak lama harus gantian. Kalau ditulis, kalau di sini nanti kalian bisa tulis, setelah itu nanti tinggal nempel dibentuk kayak awan gitu juga boleh ya. Jadi tulisan tanda baliknya apa saja boleh dikasih bunderan, boleh dibentuk kayak telur, matahari, boleh dibentuk kayak awan, gitu boleh. Kan di sini dikasih gambar gini aja, gitu. Terus dikasih kalau matahari, gitu. Dibutuhkan kreativitas, kecepatan dan kerjasama kelompok ya. Selama membuat ini Pak Amar juga menilai ya, mengamati tiap-tiap kelompok. Maju kelompok 3 silakan. Kita tepuk keren buat kelompok 3. Keren. Kelompok 3. Keren. Oke, silakan maju. Kelompok 3 dipersilahkan maju ke depan untuk memperlihatkan posternya. Kelompok lain silakan memperhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dari kelompok 3. Kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Silakan duduk, terima kasih. Silakan maju kelompok 2. Silakan kita panggil kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua. 1 kali. 2 kulit lebih. 3 payudara yang membesar. 4 mulut membesar. 5 suara lengan atau merdu. Kewajiban setelah balik. 1 puasa Ramadan. 2 salat 5 waktu. 3 menutup aurat. Menutupi aurat. 5 senang seperti kepada orang tua. 6
mencari ilmu. Laki-laki, 1. Tumbuh jagung. 2. Suara lebih keren. 4. Tinggi besar. 5. Buat atau besar. Penghasilan wisatawan asli. 1. Menuntut aurat. 2. Suasana menang. 3. Kami mengerti. 4. Mencari ilmu. 5. Berbagi kepada orang tua. Oke, silakan diperlihatkan posternya. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Tepuk tangan dong yang meriah buat kelompok 2. Sekarang kita sambut kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan diperlihatkan posternya. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan, terima kasih kelompok 1. Oke, terima kasih dari kelompok 1, 2, dan 3 sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dan memperlihatkan hasil posternya. Anak solihah semuanya, hari ini kita sudah melaksanakan pembelajaran materi menyambut usia balik. Bagaimana perasaan kalian pelajaran hari ini? Senang. Selain senang, apalagi perasaannya? Seru apa enggak? Seru. Materinya sudah bisa dipahami? Insya Allah. Oke, semoga materi hari ini dapat kita pahami dan selalu kita ingat dan bisa kita amalkan. Kita sebagai makhluk Allah mendapatkan nikmat berupa yaitu sebuah kedewasaan. Dengan kita menjadi dewasa, itu bisa menjadikan kita semakin bersyukur dan kita bertanggung jawab. Jadi setelah kalian nanti akan balik, kalian sudah siap untuk menyambut usia balik. Siap? Siap. Siap menjadi balik? Takbir. Oke, terima kasih. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sebelum kita pulang, kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan yang bertugas memimpin. Berdoa, tundukkan kepala. Sudah belajar. Dubillahi minas syaitonir rajim. Berdoa dulu, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihati Bisa Qarolana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Syukur kepada Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, LKPD yang tadi sudah dikerjakan, nanti dikumpulkan, kemudian untuk yang lembar kedua ini bisa kalian tugas ya, nanti ditulis, diisi, dan dipelajari di rumah. Oke, yang halaman depan dikumpulkan.
Dari beberapa yang sudah menjawab, ini saya cek semuanya sudah benar ya. Tanda-tanda balik semuanya benar, kewajiban setelah 5 waktu setelah balik juga semuanya benar. Alhamdulillah semuanya sudah bisa mengikuti pembelajaran dan hasilnya sangat bagus. Jangan lupa tetap belajar di rumah, dipersiapkan untuk materi yang akan datang. Pak Amar akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.